Jumpa lagi kita pada mata kuliah struktur kayu. Materi struktur kayu ini akan kita bahas dalam 6 tema pokok ya, dalam 6 outline ya gitu ya. Yang pertama kita akan membahas bagaimana pengertian dari kayu, ruang lingkupnya bagaimana, kemudian material dan sifat-sifat kayunya seperti apa. Nah, itu yang akan kita bahas dalam konsep dasar ini. Yang kedua, kuat acuan dan peraturan-peraturannya. Yang ketiga, pembebanan dan dasar konstruksi kayu. 4, desain konstruksi kayu. Yang kelima, bagaimana perencanaan dan perhitungan-perhitungan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kita lihat aplikasi dan perhitungan-perhitungan maupun perencanaan daripada struktur kayu. Kita coba diskusikan yang bagian pertama, yaitu konsep dasar daripada kayu. Kita lihat dari materialnya, dari sifat kayunya dan ruang lingkupnya gitu ya. Nah, ini konsep dasarnya, material dan sifat kayu. Kayu seperti yang kita tahu merupakan konstruksi atau struktur yang ringan, mudah dalam pengerjaannya, kemudian materialnya sangat ringan dan natural atau alami. Kemudian memiliki bermacam warna dan juga bermacam bentuk serat. Dasar dari pemilihan bahan kayu sebagai material konstruksi itu sebagian besar dipandang dari kekuatan dan keindahannya. Namun kayu terbatas dalam ketersediaannya ya. Kemudian penggunaannya bisa dipakai untuk kuda-kuda membuat atau mendesain kuda-kuda rumah. Kemudian sebagai konstruksi yang semi permanen, sebagai kusen untuk pintu, untuk sambungan-sambungan dan lain-lain sebagainya. Nah, pada gambar ini salah satu contoh penggunaan konstruksi kayu pada sebuah jembatan di Norwegia. Nama jembatannya Rena River ya, jembatan kayu Rena River. Nah, ini salah satu penggunaan konstruksi kayu yang sangat bagus ya. Sangat bagus dan kuat, dan sampai sekarang masih digunakan ya, masih digunakan. Nah, melihat dari penampang kayu, nah kayu itu tersusun atas beberapa sel itu. Sel penyusun kayu itu seperti 50% selulosa, 25% hemiselulosa, 25% lignin, dan secara berkelompok sel-sel ini akan membentuk parenkim atau pembuluh serat ya, pembuluh dan serat gitu ya, pembuluh dan serat. Kemudian kalau kita lihat bagian-bagian daripada penampang kayu ini, yang paling luar itu kulit luar atau outer bark. Kemudian agak ke dalam sedikit itu kulit dalam atau bas. Kemudian yang agak lunak itu sudah kambium. Kemudian bagian tengah dari kambium ini itu ada istilahnya kayu gubal gitu ya, kayu gubal. Dan agak ke dalam lagi lebih keras itu kayu teras. Nah, itu ke tengah jari-jari kayu, kemudian pada intinya itu ada hati kayu namanya atau pit. Kemudian kalau kita lihat kelebihan dan kelemahan dari kayu ini, yang pertama mungkin kelebihannya dapat mudah didapat, kemudian lebih murah.
Kemudian juga mudah dalam pengerjaannya serta teksturnya yang alami ya. Jadi dari estetika memang bagus. Bernilai estetis ya, bernilai estetis tapi daya tahannya rendah gitu dibanding material lain seperti baja, beton dan lain-lainnya. Kemudian data-data tentang keawetan, keuletannya kurang lengkap dan belum teruji. Nah, kayu juga mudah terbakar dan terserang hama. Kemudian kayu ini merupakan bahan yang tidak homogen dan tidak isotropis sehingga dalam perencanaan dan perhitungannya itu lebih banyak menggunakan asumsi-asumsi atau spekulatif atau harus dengan faktor-faktor pengali gitu ya. Kemudian sifat kayu, yang pertama kita lihat sifat fisik kayu. Yang pertama dia memiliki kandungan air gitu ya, itu sudah pasti memiliki kandungan air. Nah, dalam hal ini kayu dikenal dengan sifat higroskopis ya, higroskopis yang pasti berkaitan dengan air. Nah, kandungan air yang terdapat pada kayu bergantung pada kelembaman udara lingkungan di sekitarnya. Proses pengeringan yang mengakibatkan berkurangnya kadar air itu akan menyebabkan perubahan dimensi tampang melintang pada batang kayu, perubahan kepadatan serta meningkatnya sifat-sifat mekanis pada kayu. Kandungan air dalam kayu ini kita kenal dengan ada air bebas namanya atau free water terletak di antara sel-sel kayu, dan juga ada namanya air ikat bound water. Nah, ini ada pada dinding selnya. Proses pengolahan kayu ini seperti ditebang dan dibentuk itu juga dapat menyebabkan berkurangnya kandungan air dalam kayu, sehingga mengakibatkan secara tidak langsung itu juga mengubah dimensi penampang batang kayu gitu ya. Kemudian kepadatannya lebih meningkat serta sifat-sifat mekanis lainnya juga akan meningkat. Kemudian ada kepadatan. Nah, sifat fisik yang lain itu kepadatan atau disebut juga dengan berat unit kayu. Itu sama dengan berat kering kayu per unit volume basah ya. Berat keringnya dibagi dengan volume basahnya berapa. Kepadatan berfungsi untuk mengetahui porositas atau persentase rongga atau void pada kayu. Kepadatan dan volume itu bergantung pada kandungan airnya ya. Jadi kepadatan akan meningkat, volume akan meningkat jika kandungan airnya lebih sedikit. Kemudian berat jenis. Berat jenis ini adalah perbandingan kepadatan kayu dengan kepadatan air pada volume yang sama gitu ya. Jadi pada volume yang sama, perbandingannya berapa? Nah, itu sama dengan berat jenis. Volume kayu ini itu adalah jumlah volume bagian padat dengan volume air dan juga volume udara. Nah, volumenya kita hitung begitu ya. Nah, kemudian cacat pada kayu. Nah, ini sifat fisik yang lain. Kayu itu juga memiliki cacat. Cacat kayu dapat mengurangi kekuatan dan estetis kayunya. Nah, kayu yang cacat tidak dapat digunakan sebagai bahan konstruksi ya. Jadi itu akan mengurangi kekuatan dan keindahannya sehingga tidak baik sebagai bahan konstruksi. Jenis cacat pada kayu itu seperti mata kayu, retak atau belah, pecah, pinggul, berserat miring, gubal, kemudian lubang berongga, ya, lubang serangga, lapuk, dan hati yang rapuh. Hati yang rapuh. Kemudian dari sifat mekanis kayu. Nah, dari sifat mekanis kayu kita tahu bahwa ada kuat tarik sejajar. Nah, kuat tarik sejajar simbolnya tau ya, tau. Sini dikasih tau TR atau kadang juga atau tension gitu ya, atau tau T. Di sini TR ini kan tarik artinya di sini. Atau tau T, tau tension juga tarik artinya ya. Garis dua miring itu sejajar dan modulus elastisitas, modulus of elasticity atau simbolnya E. Kuat tarik ini merupakan gaya persatuan luas gitu ya, gaya persatuan luas.
pada arah memanjang batang atau sejajar serat, kuat tarik kayu lebih besar, sehingga beban tarik pada arah tegak lurus serat harus dihindari. Jadi gitu ya. Jadi pada arah memanjang batang atau yang sejajar serat, kuat tarik kayu itu tinggi kuat tariknya. Nah, beban tarik yang pada arah tegak lurus, nah itu dihindari gitu ya. Artinya pada yang melintang kayu. Kalau bebannya yang beban tegak lurus yang melintang kayu, nah itu sebaiknya dihindari. Jadi pemasangannya mungkin bisa kita harus sejajar dengan seratnya. Nah, ini pada gambar dapat kita lihat di sini kalau misalnya ini potongan kayu ini diberikan gaya tarik ya, gaya tarik yang sejajar dengan serat ini, itu akan mengakibatkan bertambahnya dimensi panjang dari kayu. Nah, di sini ada X, itu ada panjang awalnya, delta X itu perubahan panjangnya, atau di sini pertambahan panjangnya. Sementara PTR itu adalah gaya tarik yang diberikan. Perbandingan pertambahan panjang tadi, nah di sini delta X ini kita pakai di sini delta L, itu dengan panjang awalnya kayu L disebut dengan regangan. Jadi perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang awal itu adalah regangan. Regangan kecil biasanya terjadi secara linear elastik. Kemudian regangan yang besar terjadi secara non-linear non-elastik. Nah, modulus elastisitas atau E sama dengan perbandingan antara kuat tarik dengan regangan. Nah, ini merupakan hukum Hooke ya. Hukum Hooke menyatakan bahwa modulus elastisitas itu adalah perbandingan antara kuat tarik, kuat tarik yang batas linear ya. Jadi kalau kita lihat dari hukum kurva tegang-regang ini, jadi pada batas E yang ini, yang E garis lurus, itu berlaku hukum Hooke. Nah, di mana hukum Hooke merupakan tangensial dari alfa di antara sudut dengan garis miring, sudut yang dibentuk oleh garis miring dengan koordinat pertambahan panjang ya, koordinat regangan gitu ya, koordinat regangan, yaitu tegangan tarik pada elastisitas dibagi dengan regangan pada batas elastisitas. Nah, ini merupakan titik proporsional elastis ya. Nah, berdasarkan kurva tegang-regang tersebut, nah kayu memiliki daerah elastik dan juga non elastik. Namun untuk perhitungan kita batasi pada batas elastik saja, karena itu lebih mudah ya, lebih mudah. Kemudian kuat tekan sejajar serat. Nah, atau C itu compression ya, compression yang sejajar. Nah, batang kolom pada kuda-kuda dan portal misalnya, itu merupakan elemen yang mengalami beban tekan atau kuat tekan atau C ya. Nah, rumusnya sama dengan kuat tarik, hanya di sini gayanya gaya tekan gitu ya. Kegagalan tekan batang untuk kayu dengan panjang 11 kali tebal batang menyebabkan buckling atau tekuk. Nah, kemudian kuat tekan kayu pada arah tegak lurus serta sama dengan 12% sampai 18% dari kuat tekan sejajar serat ya. Yang kuat tekan tegak lurus itu sama dengan 12% kali sampai 18% kali kuat tekan sejajar serat. Bila kadar air menurun, maka kuat tekan kayu arah tegak lurus dan sejajar itu akan meningkat. Nah, bila kadar airnya menurun, kuat tekannya akan meningkat, baik yang tegak lurus maupun yang sejajar dengan serat. Kemudian ada kuat geser sejajar serat ya. Nah, kuat geser sejajar dengan serat. Nah, ini sifat-sifat mekanis ini merupakan dasar-dasar perhitungan kita. Ini juga ada dalam peraturan PKKI ya. Nah, ini peraturan-peraturan yang digunakan PKKI 1961. Nah, itu sudah direvisi ya, sudah direvisi yang tahun 2002, nanti kita sama-sama lihat nanti. Nah, batang yang mengalami bending momen ya, bending momen atau lentur ya, diiringi dengan gaya geser. Kuat geser merupakan sifat mekanik kayu yang paling lemah dibanding sifat mekanik lainnya. Jadi kuat geser ini merupakan sifat mekanik yang paling lemah ya.
properti lemah dibanding sifat mekanik lainnya. Semakin bertambahnya bending momen, maka bagian yang mengalami tekan akan semakin meluas, ya. Bagian yang mengalami tekan akan semakin luas, yang mengakibatkan letak garis netral bergerak ke bawah, ya. Letak garis netralnya bergerak ke bawah. Yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pertama ini, jadi mengenai dasar-dasar pengetahuannya tentang kayu secara umum, ya itu sudah kita sampaikan. Terima kasih. Kita lanjutkan pada video selanjutnya.